apakah ini sosok Dokter Tifa atau sosok dari alam gaib? Menelaah ya untuk bisa menggunakan. Maksudnya apa, Bang Adi? Hah? Ya kan? Kan ahli prediksiologi. Kan bilang ahli Ya, prediksiologi. kemampuannya itu yang disebut Jadi, sebagai apa yang kemampuannya dibicarakan itu ini semua disebut sebagai ad hominem ya. curhat. Ya, Curahan orang-orang hati. ini termul ini Jadi- senjatanya selalu begitu. Program-program ya digital forensik itu butuh waktu lama sekali 20 sampai 30 tahun. Sampai seperti Bang Rismond sampai di level Oracle namanya. Ya. Saya nggak mau mengatakan bahwa saya juga Oracle, bukan. Tapi untuk bisa kita menjadi sebuah orang yang otoritatif, yang pendapatnya itu bisa digunakan untuk memutuskan segala sesuatu, ahli, pakar, itu butuh waktu lama sekali. Dan orang yang melakukan yang mengikuti pendidikan, mendapatkan pengetahuan sampai di level Oracle, itu biasanya orangnya rendah hati. Polisi yang ngomong, maka semua orang harus percaya. Itu tidak boleh secara metodologi, ya. Jadi pertama dari sisi metodologi namanya confirmation bias, karena diberikan oleh orang yang punya otoritas sehingga kita dipaksa untuk percaya. Padahal satu pun kita nggak lihat, ya. Ijazahnya rakyat tidak lihat, ya. Kemudian 13 objek ijazah yang dikomparasinya pun rakyat juga nggak lihat. Kita dipaksa untuk percaya kepada narasi yang diberikan oleh seorang yang memiliki atau pihak yang memiliki authority. Ini namanya authority heuristic. Artinya kita dipaksa percaya kepada sesuatu narasi yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas. Ini salah besar di dalam metodologi, ya. Kemudian fenomena yang dari tadi disampaikan oleh Andi Aswan, saudara Andi Aswan ini namanya Dunning-Kruger effect. Apa itu? Ya. Dunning-Kruger effect itu adalah orang yang tahu sedikit tapi merasa tahu banyak, ya. Nah, dalam salah satu karakter dari Dunning-Kruger effect, ini namanya Mount Stupid, ya. Orang bodoh merasa pintar. Hanya karena tahu sesuatu dari orang, dia merasa bahwa dia pintar, ya. Mount Stupid namanya, ya. Ini contoh misalnya, saya kasih Mas Andi Aswan sebentar aja bagaimana cara menggunakan stetoskop. Ya, nanti dia akan berpikir bahwa dia akan hebat seperti dokter. Padahal seperti tadi saya sampaikan, saya tambahkan Bang Rismond, ya, untuk bisanya orang yang saya rendah hati, tidak mau menunjukkan diri seperti orang itu, seperti Andi Aswan tadi, dengan pongahnya berkali-kali tampil di rakyat bersuara seakan-akan sudah jadi ahli digital forensik, ya. Itu sangat tidak bisa dibenarkan dan ini sangat menyesatkan, ya. Nah, saya mau nyambung kepada gelar perkara khusus, boleh? Boleh. Langsung, ya, karena ini kemarin Dokter Tifa diundang juga ya? Ya. Oke. Nah, hadir secara resmi. Dua orang itu tidak hadir secara resmi sehingga mereka berdua tuh diusir, ya. Yang satu diusir pada klaster pertama, yang dua diusir pada klaster yang kedua. Jadi mohon ya kepada berdua maksudnya siapa? Bang Andi sama Bang Zefrin? Aswan sama Mas Boy itu. Dua-duanya diusir ya dari gelar perkara khusus. Jadi saya mohon agar Mas Ekman nanti tidak menanyakan soal gelar perkara khusus karena mereka berdua itu diusir, ya. Oke, saya lanjutkan. Di dalam gelar perkara khusus saya singkat sebagai GPK aja, ya. Ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilmu behavioral intelligence. Ini adalah sesuatu yang sangat biasa dalam dunia kepolisian modern. Dan saya menyaksikan sebuah presentasi yang sangat menarik karena ilmu itu dipakai. Ilmu itu dipakai pada klaster yang pertama dan klaster yang kedua. Menarik sekali. Kenapa? Pengaturan waktu yang namanya time effect, ya. Jadi klaster pertama yang mendapatkan pasal rendah itu diberikan pada pagi hari. Pada pagi hari, sedangkan klaster kedua yaitu kami, saya, Mas Roy dan Bang Rismond itu diberikan pada waktu yang kedua. Nah, kemudian apa yang terjadi, ya? Ini menarik sekali. Saya akan perhatikan, ya, karena saya mempelajari ilmu itu, ya, epidemiologi perilaku. Jadi, jadwal pada klaster yang pertama itu seharusnya jam 10 dan selesai di jam kurang lebih 12 atau jam 1, kemudian kami jam 14. Tetapi apa yang terjadi? Kami datang tepat waktu jam 14, tapi kami menunggu 2,5 jam. Jadi klaster pertama itu dari jam 10 sampai jam 16. Padahal mereka itu bukan, katakanlah mohon maaf ya, bukan orang-orang yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis seperti kami. Tetapi kami dibiarkan menunggu berjam-jam sehingga apa itu? Akan muncul kejengkelan, akan muncul kelelahan, akan muncul yang namanya cognitive overload, ya. Nah, setelah itu kami masuk. Tentu saja dengan emosi yang sudah tidak stabil, diharapkan begitu. Tapi kami bertiga ini kan orang-orang yang sudah sangat kenal dengan apa yang terjadi, ya. Sehingga kami datang masuk ke ruangan dengan tenang.
Ya, nah kemudian saya mendapat bocoran dari kelas pertama bahwa pada akhirnya pada sekitar jam 16 ijazah so-called ijazah Joko Widodo itu ditunjukkan kepada mereka dalam waktu beberapa menit. Pak Al-Katiri berapa menit ditunjukkan di klaster pertama? 7 menitan ya. Kurang lebih 7 menitan dan memang tidak. Nah, itu kemudian ya menghasilkan. Anda sudah ada di sana waktu itu, Dokter Tifa? Saya sudah di sana karena kan menunggu kami kan. Oke. Saya sudah di sana menunggu. Oh, di ruangan yang sama Ya, itu? bukan di ruangan yang sama. Di luar kita masih. Kita menunggu di ruang Jadi antara. sebentar, jadi waktu pas ditunjukkan oleh penyidik, Anda dalam ruangan yang sama? Oh belum. Belum. Saya Tapi kok Anda cerita. tahu di dalam udah ditunjukkan? pada cerita. Mereka cerita kan. Oke, ini baik. penting ya bahwa ijazah so-called ijazah Jokowi itu ditunjukkan pada akhir waktu di mana mereka sudah mengalami yang disebut cognitive overload, udah kecapean ya, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mereka harus melihat itu dengan. Mereka ini siapa maksudnya? Ya, klaster pertama. Klaster pertama itu siapa? Siapa aja? Klaster pertama yang hadir itu Ibu Kurnia Triroyani, Oke. Pak Rustam Effendi dan Pak Rizal Fadila. Ini tersangka semua juga ya? Nah, Oke. sehingga apa? Akhirnya yang terjadi adalah compliance bias. Compliance bias itu gini, oh iya ya ada ijazah. Maka di sini saya perlu klarifikasi karena salah satu lawyer dari klaster pertama itu dengan dia cognitive bias, dia sudah cognitive overload, dia sudah mengalami timing effect. Lelah lah gitu ya? Lelah, kemudian dikejutkan dengan ijazah so-called ijazah Joko Widodo, maka dia mengatakan, iya saya melihat ijazah asli, itu sangat berbahaya. Sebentar, Ya, saya dapat ini informasi adalah- katanya ada yang sempat menangis juga kemarin. ini adalah behavioral intelligence ya yang digunakan dengan ini adalah sebuah exercise ya. Ini sebuah exercise. Nah, kami masuk di jam 16.10. Saya adalah pembicara kedua setelah Mas Roy. Nah, di situ saya bicara begini. Ini kan sesi pertama. Yang klaster 2 adalah Dokter Tifa, Mas Roy. Mas Roy dulu, baru saya ya. Ya, klaster 2 hanya berdua. Oh bukan, bertiga Oh, sama dengan Bang Rismon, oke. dan para lawyers kami. Jadi pada waktu itu, pada behavioral intelligence, di mana kami harus menunggu molor 2,5 jam, itu timing effect itu diharapkan membuat kami jengkel, membuat kami malas, membuat kami marah, begitu kan? Nah, oleh karena itu maka ya, kami bertiga itu kan didapat waktu jam 14 dan seterusnya. Itu waktu yang sangat ideal untuk sebuah kerja kognitif ya. Kami diberikan waktu itu. Seharusnya kan sebaiknya kami sebagai narasumber, sebagai ahli diberikan waktu yang pagi kan? Di mana kognitif kapasiti kami di dalam tahap yang paling prima. Tapi oke, nggak ada masalah karena kami biasa bekerja 20 jam, 24 jam. Jadi oke, nggak ada masalah. Nah, pada jam 16.10 itu ketika saya diberikan kesempatan, saya berkata kepada para pemeriksa atau Polda Metro Jaya di situ, saya katakan begini, sesuai dengan BAP yang saya sampaikan pada 3 kali pemeriksaan, saya bersedia untuk memberikan penjelasan jika ijazah Joko Widodo ditunjukkan di sini sekarang dan 4 laporan polisi ditunjukkan sekarang. Nah, tetapi kemudian dengan segala macam argumentasi dan itu memang adalah sebuah yang disebut sebagai behavioral intelligence Tadi effect. tanyakan sebagai ahli atau sebagai tersangka? Boleh sedikit ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Ini karena kesempatan saya untuk bicara biasanya sangat singkat, Pak. Mohon maaf ya, Pak Sugeng ya. Jadi biar ini pemirsa juga paham sekali ya dengan situasinya. Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23. Setelah kami 11 malam. Oke. 11 malam, 23. Setelah kami dianggap kelelahan, ya. Ini behavioral intelligence ini. Ya, itu intelijensi behavior perilaku ya. Sehingga apa? Diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif. Ya, kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf ya, kami bertiga itu punya memori ya, kemampuan foto memorik. Jadi kami lihat, mana item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami biasa
Kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif, ya. Transparansi apa? Oke, ijazah Joko Widodo ditampilkan, ya. Tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal, kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, nggak lama karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Nggak Tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame Ya, melihat gitu. bayangkan ya puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang sangat singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Ya, rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa tuh kan ijazahnya sudah keluar. Ya. Ya kan ijazahnya sudah keluar sehingga diharapkan persepsi dari kemudian yang disampaikan oleh media, yang viral, yang rame, betul ya ijazah Joko Widodo ada. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen yang menentukan apakah ijazah Joko Widodo itu benar-benar asli atau tidak. Ada 3 dokumen utama yang sangat tidak berkesesuaian. Satu adalah transkrip nilai. Ya, kita tahu transkrip nilai yang ditunjukkan itu sebagai transkrip nilai Joko Widodo di tanggal 22 Mei 2025 itu tidak sesuai dengan transkrip nilai sarjana. Kedua, registrasi yang juga ditunjukkan di tanggal yang sama menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Joko Widodo itu entry ke UGM itu di prodi sarjana muda dan bukan sarjana, ya. Itu yang sangat penting. Dan yang ketiga kemudian KKN. Yang keempat kemudian adalah soal skripsi, ya. Jadi ini adalah beberapa item yang sangat penting yang kalau ini ternyata adalah sebuah kepalsuan atau sebuah dokumen-dokumen yang tidak bisa diverifikasi, maka kita bisa lihat, maka kita bisa kemudian kita bisa mengkaji bahwa ijazahnya pun juga tidak otentik. Gitu loh. Jadi ini nggak sesederhana kita diperlihatkan sebuah barang kertas selembar ini ijazah lalu kita kemudian mengatakan bahwa ijazah ini asli, bukan begitu. Kalau memang begitu, Polda Metro Jaya akan hanya menyita 1 dokumen saja. Kalau memang begitu, untuk apa Polda Metro Jaya menyita 702 dokumen? Untuk apa? Untuk apa? Kan memang untuk membuat sebagai data-data suportif yang memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Dari 702 dokumen, 4 dokumen saja sudah tidak menunjukkan bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu layak, pantas, eligible untuk lulus sebagai sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Oke, baik. Bang Boy, silakan. Sedikit ya, oke. Tadi kan ada dijelaskan Ibu hadir sebagai ahli ya di situ ya. Tadi sebetulnya kalau dalam gelar perkara sebagai pihak pendumas ya, yang keberatan. Bukan ya. sebagai ahli Pak. Bukan, ya, kalau di gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 diselenggarakan oleh Mabes, saya bertiga itu dihadirkan sebagai ahli. Tetapi kemarin itu kami dihadirkan sebagai pendumas. Pendumas. Jadi pihak pendumas yang berperkara. Jadi apa? Pihak yang mengajukan keberatan atas satu proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh masyarakat, polisi. Jadi mendumas sehingga wasidik dalam peran untuk memberikan asistensi dan supervisi, pengawas penyidik membuka yang namanya proses gelar perkara khusus sebagai satu bentuk akuntabilitas mereka. Itu saja yang saya mau tambahkan. Sedikit Mas Eman, saya ingin tambahkan soal yang tadi orang nggak boleh seenaknya kayak tadi disampaikan Bang Rismon. Simpel aja, saya adalah lulusan S2 Magister Universitas Gadjah Mada Kesehatan, resmi asli, MKes saya. Magister Kesehatan tuh di Fakultas Kedokteran. Tapi tidak boleh begitu saja saya tiba-tiba nulis resep. Saya tiba-tiba nyuntik. Nggak boleh. Itu kita ada etikanya. Tapi seekor monyet
monyet loh ini ya, saya bilang monyet. Monyet diajarin sini pegang suntikan, kemudian dia nyuntik, bisa. Apakah monyet itu sebagai dokter? Itu gambarannya ya. Itu monyet dikasih apa? Snejas. Monyet cerdas namanya simpanse ya. Monyet cerdas namanya simpanse. Ya, dikasih itu saritem sini ting dung ting dung ting dung ting dung ting dung. Nyuntik. Cuk, ini dokter monyet. Nah, udah. Itu gambarannya kayak gitu. Nggak boleh sembarangan. Itu namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang tahu sedikit tapi udah merasa tahu banyak. Ini bahaya sekali. Saya boleh ini jawab? banyak terjadi ya. Jadi ini mohon maaf ya. Monyet loh ini ya, yang boleh jawab ya monyet. Ya. Ya. Jadi Bang Ali dulu. saya mendengar apa yang dikatakan diuraikan oleh Dr. Tifa. Pertanyaan saya, apakah ini sosok Dr. Tifa atau sosok dari alam gaib? Maksudnya apa, Bang Adi? Hah? Ya kan? Kan ahli prediksiologi. Kan dibilang ahli Ya, prediksiologi. kemampuannya itu yang disebut Jadi, sebagai apa yang kemampuannya dibicarakan itu ini semua disebut sebagai ad adalah hominem ya. curhat, Ya, curahan orang-orang hati. ini termul ini Jadi, senjatanya selalu begitu kalau ya. saya melihat, Senjatanya ini ya, adalah senjatanya itu pembenaran dalam kurang lebih dirinya. IQ-nya setara dengan IQ Kan simpanse. begitu. Mampunya cuma menghina tanpa dasar. Jadi, Sebut monyet maksudnya kan apa? yang jawab Mitomania. bukan monyet. Alam baik maksudnya apa? ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Yang Ya mana kan? ya? Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas saya Aiman, tanya. orang Kan seperti ini gitu nggak loh, boleh dong? bicara dong. Saya Ini bertanya bukan untuk itu, rakyat kan? bersuara. Jadi, Tidak boleh ya. Tidak boleh di rakyat bersuara. Kalau Anda mengatakan Orang dibiarkan ada menghina katakanlah orang simpanse. seenaknya sendiri. Mau kasih contoh. Ya, tidak Kan boleh. gampang Anda Tidak mengatakan boleh. itu. Tidak Kan saya boleh bertanya ya. juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Kan begitu. Yang bicara simpanse. Gimana? Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok Saya pagi, tidak menghina. besok pagi Tidak menghina. rasakan akibatnya. Tidak menghina. Ya. Pasal 32, 35 dia Anda melakukan mengatakan edit simpanse. manipulasi, Mengatakan rasakan monyet. akibatnya. Yang jelas di sini adalah Kalau saya lelaki, apa saya yang malu. telah dilakukan Kalau saya oleh lelaki, saya malu Polda menghina Metro wanita. Jaya Kalau saya dengan lelaki, saya gelar malu perkara menghina wanita. Ini khusus nggak sopan Sangat banget. memalukan ini menyatakan orang ini ya. bahwasanya telah diberi kesempatan secara konstitusi kepada pihak tersangka ini ya untuk mengajukan keberatan itu. Ya, saya dikatakan tadi Orang ini saya tidak diusir. datang pada gelar Tidak, perkara khusus saya ya. tidak diusir. Orang ini diusir. Saya tidak diusir. Diusir. Ya, karena saya ya ada yang Orang ini mengatakan namanya diusir. Alzinudin Bohong dia. itu Bohong adalah dia. bahwasanya Tidak diusir, oh, enggak saya ada tidak diusir. berkompeten.